ke Pak Dino, yang mana mereka berdua adalah om dan tantenya Dena. Luar biasa. Hangat banget hati Mamski liatnya. Happy banget. Karena kekumpul menjalin silaturahmi untuk hubungan yang lebih baik itu, apa ya? Apalagi ini anak kandung ya guys, bukan cuma saudara-saudara jauh gitu ya. Seorang ibu yang udah sekian puluh tahun menelantarkan anaknya, kembalinya itu dengan elegan ya Denada menurut Mamski ya. Luar biasa. Seperti kata-kata pengacara apa, manajer ya, yang perempuan pakai jilbab itu, dia bilang, manggilnya Nang. Nang itu kan arek lanang ya, anak laki-laki. Nang mau tinggal sama ibu. Itu gue sedih loh dengernya. Kayak Dena itu berusaha membayar semua yang udah dia lewati gitu loh, sebagai mama kandungnya, ibu kandungnya Resa gitu. Sampai, iya. Dan sepertinya ya, kalau aku lihat dari dua sisi ya, ini komunikasi antara ibu sama anak ini banyak apa sih? Bukan hambatan, banyak saringan, banyak yang orang-orang di tengah-tengah ini loh. Dia kan nggak pernah bisa langsung kan, paling kalau langsung juga canggung gitu loh, ngomong apa gitu kan di WA gitu kayak canggung. Jadi setiap mau komunikasi pasti kalau nggak lewat si A, si B kayak gitu. Makanya kayak punya tembok yang memisahkan antara si Resa sama si mamanya, si Denada gitu kan. Iya pakai perantara, betul Blue Sky. Kayak pakai perantara gitu loh. Itu nggak enak banget loh. Asli. Transfer juga lewat perantara. Uang kuliah kayak untuk lihat apa, bantu kendaraan, mobil, semuanya kan transfer kan perantara semua. Ya kan? Gitu. Makanya Mamski tuh happy banget lihat Dena udah pelukan sama Resa, terus salim sama Bu Rati. Ini juga yang sedih ya. Mungkin kalian belum ada yang udah ada yang nonton dan belum nonton ya, belum menonton film. Judulnya Air Mata di Ujung Sajadah. Yang main itu Titi Kamal, terus Citra Kirana, ada Bunda siapa namanya, yang jadi neneknya tuh, aduh kok gue lupa sih namanya, bundanya itu terkenal banget, senior. Aduh, ada yang nonton nggak Air Mata di Ujung Sajadah? Kan udah bikin dua sequel ya. Itu yang pertama gue sedih banget. Enggak, yang jadi neneknya Yani Rahman. Betul, thank you Srinu. Ini loh yang ini filmnya. Aduh, itu aku yang pertama, yang Air Mata di Ujung Sajadah yang pertama, gue nggak kuat, nangis dari awal sampai akhir. Air Mata di Ujung Sajadah 1 gila guys. Yang kedua juga bagus banget. Bagus banget. Yang pertama dirilis tahun 2023 ya. Ini kisahnya hampir mirip nih. Maksudnya untuk hubungan ibu kandung yang terpisahkan ya, tapi beda cara. Kalau yang ini dia nggak tahu anaknya ternyata sama mama kandungnya dibuang, dikasih ke pegawai. Karena apa? Ini filmnya. Aduh, ini bagus sekali guys. Kamu harus nonton ya sayang. Nonton deh, bagus sekali. Banyak sekali pesan moralnya dari sini. Dan aku sampai nangis nggak berhenti-berhenti. Ini rilis 7 September 2023. Jadi Titi Kamal ini adalah seorang anak
tunggal gitu ya dari pemilik perusahaan kaya raya orang tuanya ya. Terus keras sekali lah ibunya ini, bener-bener yang bibit bebet bobot. Nah dia nih nikah tidak disetujui karena suaminya big banget, kemana-mana cuma pegawai biasa lah. Waktu itu pekerjaannya apa enggak terlalu dijelasin banget, tapi pada saat mereka menikah tuh sudah dalam kondisi dikeluarkan dari rumah yang mewah sekali untuk si Titi Kamal ikut suami yang tidak disetujui oleh ibunya. Nah, lagi hamil-hamilnya tuh lagi ngidam sate. Suaminya pakai motor kan, beliin sate ceritanya gitu. Ini di awal aja ya, gue gak akan spoiler ya. Pulangnya kecelakaan guys. Sampai akhirnya apa? MD. Akhirnya dalam keadaan dia udah mengandung, besar, suaminya MD, diambil lagi sama mamahnya kan. Saat dia melahirkan, belum lihat anaknya. Lo tahu anak itu udah dikasih ke pegawainya perusahaan ibunya yang memang istrinya tuh gak bisa punya anak. Kaget dong. Katanya udah MD nih anaknya gitu kan. Lupa deh Mamsi, dikasih taunya MD apa gimana? MD kalau gak salah. Tahu kan MD meninggoy ya. Jadilah si Titi Kamal ini udah suaminya meninggoy, baby meninggoy, akhirnya dia sekolah ke luar negeri. Nah tetapi saat dia udah berapa tahun di luar negeri, dia dapat kabar pokoknya anak ini masih ada. Itu sedih banget loh guys. Jadi dia masih sendiri kan, belum nikah lagi gitu ya, masih terus merayakan ulang tahun anaknya. Padahal kan anak bayinya udah gak ada nih. Tapi dia tiap tahun di tanggal yang sama dia keluarin ulang tahun pertama. Aduh sedih banget. Lu harus nonton. Lebih bagus dari Dracin say. Punya kita, produksi kita sayang. Titi Kamal. Lebih bagus dari Dracin. Dracin aja. Bagusan ini. Aktingnya meledak ya. Air mata di ujung sajadah. Gue nonton di bioskop, premiernya diundang. Mata gue bengkak keluar dari sini say. Ini pemainnya lihat. Kece banget. Aktingnya bagus, meledak ya. Tuh Titi Kamal, Fedi Nuril, Citra Kirana, Jenny Rahman, Faki Alaidrus, Kristiana Baharudin, Tuti Kirana, Botun. Pemainnya. Botun, mana tuh dia? Harus nonton. Serius. Itu di sini keaduk-aduk sedih banget nih. Gue ngebayang. Jadi Bu Ratih. Jadi Citra Kirana, Ciki ya di peran ini. Dia yang megang bayi dari merah itu. Dari dia, ya memang bukan ASI langsung ya, tapi pakai botol ASI, gimana caranya bayi ini minum sampai gede, sampai bisa bilang mama, ibu gitu ya, diajarin ibu gitu kan, sampai bisa jalan. Semuanya kan ibu yang bukan darah, bukan ada hubungan darah gitu loh. Bertahun-tahun sampai anak ini udah SD, udah cakep, lucu ya kan, kesayangan gitu kan, tiba-tiba ada ibu kandungnya datang. Gimana itu rasanya, Bo? Dak-dikduknya. Karena kan namanya darah itu kan, katanya blood is thicker than water. Darah lebih kental dari air. Ibarat kata air itu adalah ya kita lah ibu sambung yang gak punya hubungan darah gitu kan. Hai juga Bang Nyoman, Rae, Bila Aidin Wafazin, mohon maaf lahir dan batin. Welcome to my room. Jadi kayaknya kalau mau jadi ibu sambung atau mau punya anak adopsi, kudu siap mental ya. Apalagi kalau di Islam kan, kepercayaan kita nih, Mamski, kita nggak boleh ngerahasiain orang tuanya kan. Kita harus kasih tahu orang tuanya siapa. Mohon maaf lahir batin, sehat selalu juga. Ya kan gitu ya guys ya. Makanya pas Mamski nonton air mata di ujung sajadah, lihat si Titi Kamal ini, dan dia bukan salahnya dia loh, bukan dia yang mau buang anaknya ya, tapi ibunya gak mau anak dari suami yang sudah
meninggoy juga ya kecelakaan, supaya anak ini bisa hidup kembali sesuai keinginan ibunya yang kaya raya gitu loh, mewarisi usaha perusahaan besar punya ibunya ini, punya keluarganya si Titi Kamal gitu kan. Jadi pas dia ngelahirin anak yang bapaknya udah nggak ada, anaknya langsung diambil dikasih ke pegawai perusahaan yang memang nggak bisa punya anak, yaitu si Citra Kirana sama Freddy Nuril nih pemerannya. Itu sedih banget setelah dia tiba-tiba dapat kabar itu anak kandung kamu masih hidup. Gitu loh, kangennya luar biasa. Wah itu gila, itu actingnya si Titi Kamal, nangisnya dapet banget. Karena dia nggak bisa juga bilang ke anak itu kalau dia ibunya kan. Jadi mereka ini kasak-kusuk di belakang nih antara ibu sambung sama ibu kandung. Sedih banget loh guys. Sumpah, gue dibilang belain siapa? Susah lah. Mau belain siapa coba? Yang bertaruh nyawa ngelahirin ibu kandung. Tapi yang merawat, memelihara, menjaga makan, tidurnya, sakitnya dari bayi, dari merah itu si ibu sambung. Coba deh, kalau jadi penonton lu nonton nanti lihat bela siapa? Ikut si ibu kandung apa ibu sambung? Ayo. Nggak sanggup saya. Kok nggak sanggup Alia? Kenapa nggak sanggup? Bela ibu sambung ya? Ibu sambung ya? Ibu sambung kakak. Nah, kalau mau tahu lanjutannya kalian harus nonton yang kedua. Kenapa pisah dari ibu kandungnya? Jadi itu tadi Titi Kamal nikah nih sama laki-laki yang nggak disetujui orang tuanya, ibunya nggak suka. Terus tetap nikah lari, kawin lari lah ya. Hamidun lagi ngidam, suami dia minta sate, beli sate, pas beli sate pulang ketabrak, suaminya meninggoy. Langsung diambil sama ibunya, kan udah besar ya kandungannya, melahirkan tuh dibilang anaknya MD, anak kamu meninggoy. Udah gak usah dipikirin, kamu sekolah ke luar negeri. Kayak gitu, dikirimlah ke luar negeri. Tapi ini ternyata ikatan batin ibu dan anak ini kuat banget. Di luar negeri juga, di apartemennya si Titi Kamal nih, dia tiap tahun ngerayain ulang tahun anaknya, tiup lilin sendiri. Sedih banget deh. Sampai akhirnya dia selesai kuliah, anaknya juga udah SD. Ya, anaknya lucu, mana anaknya cakep banget, cowok ya. Terus dia dikasih tahu kalau ternyata tuh masih hidup, ada di daerah. Jadi dia ke Jawa, dia tuh ngejar anaknya. Sedih banget guys, lu harus nonton lah. Nanti gue spoiler yang ada gue ceritain sama lu. Gara-gara kisahnya Denada itu loh, Denada sama si Resa. Lebih ke ibu kandung ya, karena ibu kandung dibohongi gitu. Tapi bagaimana dengan ibu sambungnya? Ibu sambungnya sayang banget. Itu ibu sambungnya sampai mau gila loh. Waktu si anak itu pergi gitu kan, terus anaknya lucu banget, dia bilang ini, kok tante nangis gitu? Tante jangan nangis, karena kan nggak mungkin dong bilang saya mama kamu, bisa gila dong, itu kan nggak mungkin begitu kan pendekatannya, anak juga bisa bingung. Jadi dia si Titi Kamalnya tuh ngeliatin anaknya sambil nangis kan, anaknya dihapus air matanya. Begitu pulang, ibunya kan kangen banget ya, kangen banget ibunya, yang ibu sambungnya juga nangis loh. Kok nangis dua-duanya gitu? Kasihan banget deh. Kayak Resa milih ikut Bu Ratih apa Denada ya? Tapi Resa udah gede sih. Untungnya dia udah gede ya. Maksudnya dia juga bisa milih gak usah ikut siapa-siapa. Udah tua juga kan. Yang kasihan itu yang kalau masih sekolah, mau ikut siapa nih? Mama kandung apa mama sambung? Ya Allah sedih banget. Sedih sih sumpah deh guys. Gua mah. Gua gak ngebayang sih kalau misalnya adopsi anak nih.
Terus udah SD gitu ya, SMP, anaknya nanya-nanya, terus kasih tahu, kamu bukan anak mama. Terus nanya-nanya, mama saya siapa, mama aku siapa, aku pengen lihat mama aku. Sedih. Hah, serius tuh pasti milih 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 mama sambung pasti ya, nggak nyariin mama kandung. Kalau mama kandungnya tajir melintir, cantik, terkenal, mama kandung lah, kan? Sedih ya. Iya, kalau itu kan memang sudah ngasih ya dari masih bayi. Kalau kasusnya Reza sama Denada mungkin beda ya. Oh, Reza bilang ganti-gantian. Oh, ya udahlah. Reza udah nikah kah? Yombo, nggak tahu. Dulu pernah, tapi kan udah cermek. Iya, udah cermek. Eh, guys, udah mau sore. Gue cuci muka dulu ya. Kita cuci muka dulu yuk. Pakai sabun. Ntar dulu. Biar ini bersih mukanya. Bentar. Gue mau cuci muka pakai ini, pakai sabun yang ini nih, pakai sabun ini, pakai sabun ini. Udah aku potong tuh, jadi 4. Tuh kayak gini. Aduh, ya pokoknya semoga baik-baik aja. Tapi kasus pengadilannya lanjut nggak sih? Gak usah lah. Ngapain pakai kasus pengadilan apa? Pakai lanjut-lanjut lagi pengadilan pengadilan apa namanya? Tuntutan-tuntutan 7 miliar itu menurut gua nggak penting lagi deh, serius. Iya, nggak usah menurut gua ya. Untuk apa ya kan? Ngapain lagi? Orang udah ibu sama anak udah damai, nggak perlu tuntut-tuntutan, udah saling maaf-maafan, lebaran, udah cukup. Ya nanti kalau misalnya ada yang masalah mobil tinggal diselesaikan di belakang layar. Menurut gua ya guys. Nah ini nih, ini gue sabunan pakai sabun kolagen dan glutathione. Terus ada niacinamide-nya juga, sama ada apa namanya, mapur, goat milk, susu kambing untuk cuci muka. Enak banget guys ini. Sabunnya bisa ngebersihin, ngangkat kotoran. Terus kalau misalnya ada jerawat-jerawat, dia bisa bantu landain jerawat. Buat flek juga bagus. Cakep ini guys. Ntar gue cuci muka dulu ya. Tuh. Enak say. Ini buat mandi juga bisa nih sabunnya ya. Dari apa namanya, green tea, makur, glutathione, ada kolagen sama susu kambing. Terus dikasih minyak olive oil sama jasmine oil. Aduh enak banget. Mesti coba nih ya sabunnya. Kalau udah sabunan pakai ini di muka tuh berasa kenyal deh. Bersih, kinclong juga.
karena memang dia ada bahan untuk mencerahkan wajah ya guys.